Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallama tasliman katsira. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sudah pasti kita sebagai hamba Allah tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan memiliki kualitas iman. Pasti semuanya berharap menjadi hamba-hamba Allah yang berkualitas, berkaitan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi cita-cita kita seluruhnya, terutama berkaitan dengan iman kepada Allah, menjadi fondasi utama, dasar utama dari seluruh keimanan dan keislaman kita. Karena keimanan, keyakinan kepada Allah mendasari seluruhnya. Begitu kita tidak sesuai dengan keimanan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berguna atau sia-sia iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya penting bagi seorang mukmin mengenal benar apa itu iman kepada Allah, yang pernah saya bahas kemarin, yaitu tentang keimanan kepada Allah. Tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita angkat berkaitan dengan i'tiqad kita terhadap sifat-sifat Allah, juga Asmaul Husna. Kalau di dalam tarjih Muhammadiyah itu dibedakan. Yang pertama, Muhammadiyah meletakkan asas, yaitu i'tiqad ahlul haq was sunnah. Kemudian yang kedua menjelaskan i'tiqad ahlul bid'ah wad dhalal. Ini berbeda. Firqa ahlul haq was sunnah, yang dimaksud adalah orang yang berpegang teguh sepenuhnya kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya di dalam berakidah. Selama kita berakidah sesuai dengan ketentuan Allah, selama kita berakidah dengan ketentuan sunnah, maka i'tiqad kita menjamin diri kita menjadi orang mukmin yang sebenar-benarnya. Sebaliknya, kalau i'tiqad kita
terlepas dari i'tiqad ahlul haq was sunnah, masuk dalam kategori i'tiqad ahlul bid'ah wad dhalal, istilah Muhammadiyah ini, maka kita akan menjadi orang yang dipertanyakan keimanannya ini. Seperti apa keimanan kita kepada Allah? Jadi keimanan kita kepada Allah ini akan dipertanyakan oleh Allah manakala keimanan kita tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah, tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan nabinya, terutama di dalam mensifati Allah. Jadi sifat-sifat Allah kalau dibuka di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah itu, kita tidak akan menemukan isyarat untuk meyakini berapa banyak sifat Allah yang dikarang oleh manusia, tetapi hanya meyakini bahwa sifat-sifat Allah bisa diyakini. Setiap sifat yang datang dari Allah itu sendiri, ma wasafa bihi nafsahu, yaitu apa yang Allah wasafallahu, Allah mensifatkan dirinya sendiri. Ini kalau dilihat sekarang itu Pak, umumnya banyak yang menggugat ayat-ayat Allah, menjadi orang yang lemah iman, tidak meyakini hanya karena gambaran Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi karena ayat ini kemudian ditafsirkan salah ya. Ditafsirkan salah. Yang seharusnya arti yang sebenarnya Allah lebih kaya dari makhluknya menjadi Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian dalil ini digunakan oleh mereka untuk mematahkan lawan-lawannya yang mengasumsikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk dan tempat. Itu yang terjadi, Pak. Sehingga kalau kita buka di YouTube itu, siapapun ustadznya yang dikategorikan aswajaya ahlus sunnati wal jamaah, pasti akan mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat. Pasti mereka akan mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di atas. Mereka semuanya menyangkal. 3 tokoh di antaranya yang saya dengar dari yang dibahas oleh seorang ulama, yang pertama dari Buya Yahya ya, kemudian Kiai Haji Abdul Somad, satu orang Malaysia, ketiga Kiai Idrus Ramli itu. Ini kalau kita lihat mereka memahamkan kepada kita bahwa Allah tidak bertempat. Dengan dasar ayat tadi itu, Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Sehingga membatalkan ayat-ayat Allah, summastawa 'alal 'arsy, kemudian ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua itu dibatalkan oleh mereka. Sehingga harus diartikan lain, tidak diartikan bahwa Allah berada di atas arsy, tapi diartikan istaula, meliputi seluruh alam. Bahkan
di tempat yang lain mereka meminjam perkataan Jahmiyah. Istaula itu diartikan dengan qahara, malak, yang artinya Allah berkuasa. Ini yang berkembang di kalangan mereka yang banyak berceramah di YouTube itu. Tentu saja bagi mereka yang tidak paham agama itu dengan mudah akan dipengaruhi oleh pemahaman seperti itu, bahwa pemahaman kita tentang Islam itu selama ini tidak sejalan dengan aswaja. Pasti seperti itu perkataan mereka. Padahal ketika diangkat kata istawa alal arsy atau ar-rahmanu alal arsy istawa dengan arti semayam, itu adalah ayat Allah yang diingkari. Seorang doktor, Pak, saya mendengar ceramahnya Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu siapa? Ada yang kenal? Syekh Ali Jum'ah itu mufti di Mesir. Ada lagi Syekh Ahmad Thayyib, Green Sheikh di Al-Azhar Kairo. Yang kedua Dr. Syahid Fudah. Ini saya tanggapi juga ini di YouTube ya, Syahid Fudah. Mereka semuanya ini ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab. Bahkan mungkin rajanya orang berbahasa Arab karena orang Arab gitu. Beliau-beliau ini adalah orang-orang Arab. Lagi pula pernah menjadi mufti itu di Mesir, yang memberikan fatwa, menetapkan keputusan-keputusan undang-undang yang berkaitan dengan agama di Mesir. Yaitu orangnya, beliau ini, Syekh Ali Jum'ah. Kalau orang di Arab tuh menyebutnya Ali Ummah gitu. Jadi mereka ini semuanya yang masuk kelas saja berpikirnya seperti itu, bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy, membelakangi Al-Quran ayat tadi. Yang dibahas tadi malam saya kalau malam tuh Pak pasti menjelajahi YouTube berbahasa Arab tuh. Kemudian dibandingkan dengan Muhammadiyah ya. Dibandingkan dengan Muhammadiyah itu pasti saya seperti itu. Lalu menggunakan telaah mendalam terhadap ucapan-ucapan mereka melalui berbagai kitab. Nah, mereka semuanya Pak ternyata itu memegang teguh pemahaman kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah, walaupun mereka sendiri itu mengaku mendakwahkan dirinya dan kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah yang disandarkan kepada Maturidiyah dan Asy'ariyah. Jadi Maturidiyah dan Asy'ariyah itu berangkat dari Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Asy'ariyah itu berangkat dari yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah yang kemudian menimbulkan dialog berkepanjangan dalam dunia Islam, yaitu sejak 350 tahun Rasulullah meninggal, ya sejak 350 tahun Rasulullah meninggal sampai sekarang tidak pernah berhenti membicarakan yang disebut teologi itu, teologi Asy'ariyah, terlibat seluruhnya. Permasalahannya di dalam kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri
itu terjadi subhat, Pak. Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di satu sisi beliau adalah seorang Mu'tazilah. Ada dua kitab. Yang pertama disebut kitab Maqalatul Islamiyah, yang kedua itu Ibanatud Diyanati. Jadi kitab Al-Ibanah dan kitab Maqalah ini sudah berbeda dari satu orang. Yang Maqalatul Islamiyah memaknai kitabnya memaknai istiwa tadi, semayam, bersemayam di atas langit itu dengan istaula, meliputi. Allah meliputi alam semesta. Kalau di dalam pengertian yang sesungguhnya, yang meliputi itu bukan Allah. Yang meliputi itu adalah ilmunya, pengetahuannya Allah. Ini kalau dibahas lebih rinci lagi dari sisi imam mazhab, ya, dari sisi imam mazhab, semua imam mazhab sepakat bahwa yang meliputi alam semesta itu ilmunya, bukan Allah gitu. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu lebih dahulu mana arsy dengan Allah? Pertanyaannya pasti seperti itu, Pak. Umumnya itu. Mengapa Allah harus menempati arsy? Panjang itu akhirnya. Yang tentu saja berusaha menjauhkan kita dari pengertian yang sesungguhnya, yang sesuai dengan as-sunnah. Kemudian yang dibantah lagi oleh Dr. Syahid Fudah menyebutkan itu istiwa bimakna julus itu tidak benar. Istiwa ya dengan makna julus, duduk, itu tidak benar ya. Itu menurut Dr. Fudah tadi, Syahid Fudah. Padahal kalau kita lihat Imam Mujahid ini adalah imamnya para mufassir. Imamnya para mufassir, Pak. Imamnya para mufassir yang menjadi inspirasi dari seluruh tafsir, apapun jenis tafsirnya itu kebanyakan dari Imam Mujahid ini gitu. Dia menyebutkan makna istiwa itu dengan julus gitu. Padahal katanya kalau istiwa dengan makna julus tadi itu dengan makna duduk, arti duduk itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Sementara Ibnu Abbas sendiri menyebutkan istiwa bimakna julus au qu'ud, yaitu dengan makna duduk. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengartikan seperti itu. Ini kalau kita bahas ya di dalam berbagai tafsir. Ini bukan Wahabi, Pak, tapi para sahabat mengartikan seperti itu. Membantah keterangannya tadi Dr. Syahid Fudah. Nah, mengapa kemudian bisa diketahui seperti itu? Ya, saya Pak, kalau ingin mengetahui secara lengkap apa yang dikandung di dalam kitab itu, kalau malam saya menjelajahi berbagai macam kitab, terutama yang berkaitan dengan akidah itu. Karena kalau menggunakan kitab aslinya tidak ada, di pustaka itu nggak ada gitu, kitab aslinya. Yang ada itu kitab elektronik terpaksa yang dipakai itu. Karena yang harus dijadikan referensi itu bukan hanya 1, 2, 3 kitab, tapi ratusan kitab yang harus digunakan untuk mengecek kebenaran apa yang dikatakan oleh orang-orang cerdas tadi itu, orang-orang pandai tadi yang dari Mesir. Karena mereka kalau tidak cerdas kan tidak jadi guru besar, gitu Pak. Alasannya kan begitu. Nah, ternyata kalau kita pahami produk pemahaman, pemikiran yang serba Asy'ariyah ini munculnya di Mesir gitu. Munculnya di Mesir, Pak.
Sehingga ketika terjadi muktamar di chatnya, muktamar chatnya ini kalau dalam bahasa Arab sisan ya. Chatnya itu negara mana? Chatnya sebuah negara yang ada di sekitar Rusia, bagian dari Rusia yang merdeka itu ya. Nah, itu pernah ada muktamar Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Tetapi mereka yang hadir di situ seluruhnya, Pak, dari seluruh negara-negara Islam, mereka semuanya adalah pengikut Asy'ariyah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau dicek memang seluruh keputusan yang diambil itu didasarkan kepada pemahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukan pemahaman yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi lebih bersifat kepada pemahaman takwil yang dikembangkan oleh mereka dalam bentuk keputusan dan harus menjadi pedoman dari seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ini yang diharuskan oleh mereka sampai kepada umat. Artinya kebatilan terorganisir. Kalau mau disebut itu adalah kebatilan terorganisir yang melibatkan berbagai tokoh, yang melibatkan berbagai ilmuwan untuk melegalkan sesuatu yang salah. Harus lewat muktamar itu. Muktamar di chatnya tadi itu, Pak. Luar biasa itu, Pak. Bagaimana agar umat Islam di dalam berpedoman tidak lagi menggunakan sifat-sifat seperti yadullah fauqa aydihim. Artinya tidak boleh mereka berpegang teguh kepada nas-nas yang seolah-olah itu adalah nas yang bersentuhan dengan makhluk Allah. Kalau saya baca dari Abu Hatim di dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti kita itu korelasi dengan, saya punya buku di sini, Pak. Judul bukunya adalah Aqaidul Islam, Aqaidul Iman, yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini buku Aqaidul Iman yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Kemudian I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh KH Jarnawi Hadikusuma. Siapa, Pak? KH Jarnawi Hadikusuma siapa? Tokoh Muhammadiyah juga. Beliau menulis I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi ini saya simpan sebagai argumen ya. Saya berpijak kepada buku ini, kemudian menggunakan telaah mendalam terhadap berbagai macam kitab yang ada tadi itu. Kita kembali lagi kepada pemahaman yang disetujui oleh para ulama tadi. Di antaranya dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Imam At-Tabari Al-Lilkai dari Abu Hatim menyebutkan, yaitu Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah musabbihat. Jadi di situ disebutkan Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah musabbihat. Jahmiyah katanya itu memberikan nama
kepada ahlus sunnah, label kepada ahlus sunnah, panggilan, sebutan kepada ahlus sunnah dengan musabbihat, yaitu tajsim, orang yang menjisimkan Allah. Kalau kita nyebut aslinya misalnya tadi itu Pak, Allah bersemayam, itu disebut jisim, mujassima gitu. Dalam kata lain disebut musabbihat. Kemudian disebutkan Mu'tazilah. Ini rupanya yang paling dahsyat Mu'tazilah. Tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah hasyawiyah. Mu'tazilah ini menyebut ahlus sunnah wal jamaah hasyawiyah. Hasyawiyah itu apa? Hasyawiyah itu orang yang percaya kepada menerima teksnya saja gitu. Misalnya Allah bersemayam, ya terima saja Allah bersemayam tuh. Nah, menurut salah satu tokoh muda di luar kita ini yang menulis buku itu, hasyawiyah itu di luar ahlus sunnah wal jamaah. Padahal di sini dikatakan ahlus sunnah wal jamaah disebut hasyawiyah, orang yang berpegang teguh kepada teks zahir. Teks zahir misalnya dari Allah, tangan ya tangan. Dari Allah, jari jemari ya jari jemari. Dengan syarat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu Pak yang harus dijadikan pokok acuan kita sebagai hamba Allah, meyakini, karena memang sifat Allah ini rentan Mbak. Salah sedikit kita mensifati Allah sama saja dengan mengurangi yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lebih sempurnanya kalau kita beriman kepada Allah sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditentukan oleh Allah dalam As-Sunnah. Itu lebih selamat daripada kita mengikuti pendapat dan pendapat. Itu pendapat seluruhnya tadi. Jadi belum pernah saya melihat dari mereka ini berpegang teguh kepada dalil. Setiap dalil yang datang kepada mereka tadi, setiap dalil yang datang, apapun jenis dalilnya, kalau berkaitan dengan sifat Allah, pasti ditakwil. Itu pasti ditakwil. Itulah yang merubah maksud dan tujuan Allah dan merasa lebih tahu dari Allah orang seperti itu. Ini yang bisa merusak akidah kita. Ini pemahaman sifat-sifat Allah ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kemudian di satu sisi Abdurrahman menyebutkan disebutkan juga di dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah, man i'taqada Allahu istiwa 'alal arasy istiwa'ahu 'alal arasy istiwa makhluk 'alal makhluk fahuwa kafir. Jadi barang siapa meyakini Allah, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, ya, bersemayam di atas arsy, sedangkan semayamnya sama dengan semayamnya, meyakini semayamnya Allah adalah semayamnya makhluk di atas makhluk, fahuwa kafir, dia kafir. Jadi yang saya angkat ini semua dari kitab, tidak ada pendapat saya. Kemudian mani taqada, siapa yang yakin, siapa yang percaya istiwa Allah, istiwa Khaliq ala makhluk, fahuwa mu'min.
Jadi istiwa Allah alal arsh, istiwa khaliq alal makhluk fahuwa mu'min. Siapa yang meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsh, yaitu maknanya adalah semayamnya Allah sang pencipta di atas makhluknya, fahuwa mu'min, maka dia adalah mukmin. Ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar istiwa. Kalau menurut saya ya, itu mungkin dari beberapa guru besar tadi yang saya angkat seperti Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Said Fudah, itu tidak pernah membaca kitab ini, Pak. Padahal kitab ini mengambil bukti-bukti pemahaman sebelum lahirnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi 300 tahun lebih ya kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari lahir itu. Nah, perkataan ini muncul sekitar di zamannya Imam Ahmad bin Hambal, berarti sekitar 200 tahun atau 150 sampai 200 tahun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang paling banyak itu itikot semacam itu terjadi. Contohnya Ibnu Abbas sendiri, lahirnya Ibnu Abbas ini kan di zaman Nabi. Dia seorang sahabat. Sampai beliau itu berani menyebutkan ketika Allah itu punya mata, sambil beliau itu menunjuk kepada matanya sendiri. Sampai beliau itu memberikan isyarat kepada matanya sendiri gitu. Seandainya kita pada hari ini seperti itu, maka akan disebut mujassimah. Tapi tidak akan ada seorang pun yang berani dari mereka yang mengklaim aswaja itu menyebut Ibnu Abbas itu mujassimah. Karena mereka sudah mengarahkan senjata mujassimah ini kepada satu kelompok yang ada di Arab itu. Padahal kalau dibuka kitab-kitab dahulu kala, Pak, itu seluruhnya seolah-olah kitabnya Wahabi gitu. Tafsir At-Tabari itu yang ditulis oleh Imam At-Tabari itu seolah-olah kitab Wahabi, menjelaskan secara detail kalimat istiwa di dalam kitab Tafsir Bayan. Jadi ini yang ingin saya ungkapkan. Kalau kita kaitkan di dalam perkataannya kitab Aqaidul Iman, itu terdapat 45 permasalahan ini yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi ini mulai dari awal, Pak. Beliau menyebutkan dengan bahasa Jawa karena beliau tidak pernah menulis dengan Arab Pegon. Menulisnya beliau itu dengan bahasa Jawa yang ada ya. Kecuali tulisan bahasa Arab yang ditulis oleh beliau sewaktu beliau ada di Mekah, itu ada surat-surat beliau itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menulis yang pertama berkaitan dengan apa wajib wong urip, apa kewajiban orang yang hidup. Itu membahas iman. Karena di sini judulnya adalah Aqaidul Iman. Apa kewajiban orang hidup? Ternyata yang dikutip, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini belum pernah, Pak, dibahas kitab ini ya. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia
melainkan semata-mata untuk beribadah kepadaku. Kalau ayat ini Pak, ayat perintah. Jika Allah tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin. Kemudian diperintah untuk melaksanakan perintahnya beribadah kepada Allah. Artinya itu menggugurkan pendapat-pendapat Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian yang kedua, kewajiban orang hidup jelas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah i'tiqad, keyakinan hanya Allah yang layak dan pantas menjadi tujuan ibadah. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diasaskan kepada tauhid yang sebenar-benarnya. Kalau kita ingin dinilai oleh Allah sebagai hamba yang mukmin. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita meyakini bahwa di dalam berakidah kita hanya menerima apa yang datang dari Al-Quran dan hadis. Di dalam kitab manhaj, yaitu manhaj Tarjih Muhammadiyah misalnya, di situ harus mendahulukan nas. Jadi mendahulukan nas terlebih dahulu. Nas yang sahih, nas yang mutawatir, nas Quran, kemudian nas hadis. Di dalam berakidah, kecuali memang tidak bisa ditafsirkan, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang tidak bisa ditafsirkan, sehingga apa yang diyakini oleh Muhammadiyah itu sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti tadi itu. Kalau kita lihat di dalam di dalam ayat ya, ini tidak sedikit saya lihat kata istiwa ya. Yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ilas sama' fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu ayat pertama. Jadi dialah Allah khalaqalakum, yang menciptakan bagi kalian ma fil ardi jami'a, semua apa yang ada di bumi. Summastawa ilas sama, kemudian Allah ilas sama, menuju langit. Jadi ila dengan ala itu berbeda. Summastawa ilas sama, kemudian Allah menuju langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Jadi sab'a samawat. Kemudian Allah menjadikan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Maha mengetahui segalanya. Itu Pak yang ayat yang pertama kalau kita lihat. Yang kedua itu surat Al-A'raf ayat 6, ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Itu sama juga, sesungguhnya
Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Kemudian di dalam ayat surat Yunus juga, yaitu summastawa 'alal arsy. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 2, summastawa 'alal arsy. Kemudian surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian surat Al-Furqan 59, summastawa 'alal arsy. Kemudian surat Sajadah ayat 4, summastawa 'alal arsy. Kemudian surat Fussilat, summastawa ilas sama wa hiya dukhan. Lebih dari 7 itu kalimat ala arsyistawa, yang menunjukkan bahwasanya memang Allah itu bersemayam. Lalu ayat ini berusaha dihilangkan dari Al-Quran dengan takwil. Jadi Allah itu bukan makhluk. Allah tidak mungkin berada di atas arsy. Lah kalau sudah menjadi masyiatillah, kalau sudah menjadi kehendak Allah bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, mengapa tidak mungkin? Wong itu miliknya Allah, siapa yang melarang? Karena Allah sendiri yang sudah menetapkan. Kemudian yang melarang manusia agar Allah itu tidak boleh ada di atas arsy. Itu sifat, Pak. Jadi satu sifat ini memang benar-benar mendatangkan protes keras ya dari kalangan anti istiwa ini, yang mengajarkan kepada kita agar kita meyakini dan berpegang teguh kepada Quran. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin, kita hanya bisa menerima sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran, sifat-sifat Allah yang datang dari sunnah Nabi, sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita yakini. Daripada kita menghafal sifat 20, mendingan kita menghafal Asmaul Husna, Pak. Kalau Asmaul Husna sudah jelas pahalanya itu. Walillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Itu kalau setiap nama, kullu ismin, itu setiap nama itu sifat. Ada sifat Allah. Yang tidak disebutkan dalam sifat 20 itu ada dalam 99 itu. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang menghafal Asmaul Husna pasti masuk surga. Senang kan, Pak? Itu. Tidak ada hadis yang berbunyi siapa yang menghafal sifat 20 pasti masuk surga itu. Enggak ada itu. Yang ada Asmaul Husna. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi walaupun kita cari di dalam kitab manapun jaminan menghafal sifat 20 masuk surga, tidak akan pernah ada kita temui. Yang ada itu Asmaul Husna. Walillahi tis'un wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal masuk surga. Tentunya dengan penghayatan, Pak, terhadap nama-nama Allah itu. Seperti banyak dinyanyikan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin Mesir ya. Itu dinyanyikan. Tapi bagus juga, Pak, kalau dinyanyikan tuh supaya menghafal. Dan kalau berdoa menggunakan Asmaul Husna, itu pasti dikabulkan oleh Allah, janjinya itu. Ustadz Ade Hidayat pernah membahas ada Asmaul Husna, ada Asmaul Azam Husna di dalam Al-Quran itu.
Jadi kalau berdoa menggunakan Asmaul Husna itu pasti diterima. Cara menghafalnya gampang Pak, ada di kulit Al-Quran itu, di belakang di kulitnya. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ya, Masjid Al-Jabbar, Masjid Al-Jabbar. Itu Pak. Jadi kalau dihafal itu dengan penuh penghayatan, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Yang demikian tidak terjadi pada sifat 20. Tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Barangkali itu ya pembicaraan sifat Allah, dan bisa ditanya, bisa dalam bentuk dialog, sehingga kita bisa lebih mendalami apa yang terkandung di dalam sifat-sifat Allah itu sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, penjelasan ini atau memahami salah satu tujuan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami oleh kita. Bapak Ibu sekalian, maksudnya barangkali ada Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Iya, ya. Waalaikumsalam. Iya. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama? Nuzul, ayat nuzul. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sepertiga malam, itu banyak yang protes, Pak. Yang protes ini ulama-ulama yang protes. Ya, termasuk diantaranya tokoh-tokoh lintas aswaja itu. Jadi lintas aswaja Indonesia ini, itu semuanya tidak percaya dengan hadis itu. Membatalkan hadis itu. Padahal itu hadis, bukan perkataan, bukan pendapat, tetapi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam surat Al-Muzammil itu jelas
ditafsirkan di bawahnya ketika berbicara ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awing minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, bila ke bawah itu. Nah kemudian ketika menafsirkan ayat tersebut disebutkanlah hadis nuzul tentang Allah turun memberikan ampunan ke langit dunia, yaitu sepertiga malam. Pertanyaannya, ini otak nakal. Kalau Allah sepertiga malam ya di Indonesia, terus bagaimana dengan sepertiga malam? Bagaimana dengan di Amerika? Gitu. Ini otak nakal nih, Pak. Iya itu. Kalau bukan otak nakal nggak mungkin begitu dia bertanya gitu. Yang namanya Allah itu kan maha. Allah itu maha. Tentu saja Allah itu maha mengetahui, maha segalanya. Kalau kemudian Allah memutuskan sepertiga malam, tentunya diatur menurut waktunya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas manusia yang berada di bumi. Kan tugasnya di situ. Manusia yang ada di bumi. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah belum pernah berbicara manusia yang ada di planet lain, tapi yang ada di bumi. Kemudian bagian-bagian malam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peredaran matahari tadi itu. Sudah barang tentu turunnya Allah ke muka bumi ini disesuaikan dengan waktu. Bukan Allah tidak tahu itu. Lalu disamakan dengan pikiran nakal tadi disebutkan, bagaimana di Amerika kan lagi siang gitu. Sepertinya apa ya, buntu cara berpikirnya orang itu. Lah sekarang sepertiga malam. Lalu di Mekah bagaimana? Pertanyaannya begitu pasti, Pak. Itu dari kelompok-kelompok orang nakal gitu. Padahal hadisnya jelas, turun, dia ya turun sepertiga malam. Bagaimana turunnya, kaifiatnya tidak perlu ditanya. Itu yang dilarang. Kaifiatnya jangan ditanya. Bagaimana turunnya? Apakah pakai sepeda? Jangan, Pak. Ya terserah Allah lah mau turun gitu. Kemudian ada diartikan Allah itu kan maha besar, maha segalanya. Lah iya, apa sulitnya bagi Allah? Kalau yang kita sebut itu bukan Allah, barangkali sulit, Pak. Tapi yang kita sebut dan kita yakini ini adalah Allah. Di mana letak kesulitannya bagi Allah itu? Lah kemudian Allah diasumsikan dengan pikiran kita itu. Allah diasumsikan dengan pikiran kita, seolah-olah yang namanya Allah itu makhluk seperti kita gitu. Sehingga kesulitan ketika turun ke bumi itu karena apa? Orang itu telah menyamakan Allah dengan manusia, makanya Allah tidak boleh turun. Jadi Allah yang melarang tidak boleh turun itu manusia, Pak. Sedangkan Allah di dalam hadis Nabi turun gitu. Ini dengar, Pak, siapa yang percaya bahwasanya Allah turun ke bumi, kafir dia gitu. Padahal hadis itu, Pak, para sahabat Nabi tidak ada satupun yang menolak turunnya Allah ke muka bumi. Justru generasi sekarang ini yang menolak Allah turun ke bumi itu. Generasi sekarang ini, Islam sekarang ini. Generasi sahabat tidak ada, Pak, meyakini apa yang datang dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Jadi kami mendengar dan kami taat, itu dulu. Tetapi yang kita ini kebanyakan sami'na wa asaina. Ya.
Kita mendengar dan kita tinggalkan gitu. Ini bedanya Pak. Jadi kita meyakini saja yang ada di dalam hadis Nabi, ya sudah kita terima bahwa itu memang begitu Allah. Ada Pak, saya punya teman itu ya, teman di grup Muhammadiyah. Memang teman saya ini juga pandai baca kitab. Tapi ya sayangnya itu tadi, ketika ada hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Adam sebagaimana keberadaannya. Ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin, ya seperti manusia yang diciptakan itu Allah keberadaannya. Lalu muncul benaknya orang ini, loh ini mujassimah sudah. Padahal tidak ada maksud menyamakan. Di dalam satu hadis lagi dikatakan itu bahwa Allah menciptakan manusia itu sama dengan Ar-Rahman dalam satu hadis. Hadisnya sahih Pak. Itu juga diingkari oleh mereka. Itu mujassimah. Artinya mujassimah tadi orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal yang mujassimah itu mereka. Karena apa? Kita tidak pernah berpikir ke arah situ, mereka yang berpikir ke arah situ itu. Jadi khalaqallahu Adama ala suratihi. Ada hadis sahih itu Pak ya. Dalam sahih Muslim, khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam itu atas bentuknya gitu. Berdasarkan bentuknya. Ada ulama yang mengembalikan yaitu bentuk manusia, tapi di dalam hadis lagi yang lebih jelas, khalaqallahu Adama ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam itu menurut bentuknya Ar-Rahman. Nah, begitu hadis ini dibacakan, wah ini mujassim. Padahal hadis yang dibaca itu hadisnya sahih. Karena apa? Kebanyakan mereka yang berbicara akidah itu tidak menggeluti permasalahan akidah dengan penuh, sehingga terlepas dari pemahaman akidah yang benar. Referensi akidah itu banyak Pak, banyak sekali. Jadi kalau untuk mencari sebuah keyakinan dibutuhkan referensi yang begitu banyak dalam rangka meneguhkan hati kita itu. Mungkin Bapak juga baru dengar ya hadis itu. Yaitu khalaqallahu Adama ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam itu menurut bentuknya Ar-Rahman. Ini hadis. Tapi pada akhirnya ada yang berusaha melemahkan hadisnya sahih Pak. Ada yang berusaha membuang hadis itu, harus ditinggal, hadis ahad dan sebagainya. Dicari cacatnya supaya hadis itu tidak bisa diterima oleh manusia. Itu tentunya ini. Begitu, apakah kamu akan mengingkari lima khalaqtu biyadai? Apakah engkau akan mengingkari dengan yang diciptakan dengan kedua tanganku? Lah begitu disebut dengan kedua tanganku, padahal ayat Allah itu semuanya marah, tidak bisa terima, harus dibuang. Karena apa? Yang berpikir makhluk itu mereka. Kita tidak pernah berpikir makhluk, menerima apa adanya yang datang dari Allah, meyakini apa yang datang dari Allah, tanpa kita itu menggambarkan atau membayangkan seperti apa tangan Allah itu. Jadi tidak perlu membayangkan Pak, tidak perlu menggambarkan. Terima saja bahwa itu adalah sifat Allah.
Isnail fulqa li ayunina. Buatlah perahu itu di depan penglihatan kami. Ayun, ainun, mata. Sampai Ibnu Abbas sendiri itu menunjuk matanya sendiri, Pak. Lah, perbuatan Ibnu Abbas ini apakah mujassimah? Tidak, dia seorang sahabat Nabi, lebih tahu dari kita seluruhnya. Ini kalau kita ingin membahas berkaitan dengan akidah secara detail ya. Kemudian Allah terbahak-bahak ketika tertawa itu, mendengar hambanya bangun tengah malam sambil menangis. Kemudian dikatakan jari langit dan bumi itu ada di jari jemari Allah. Muncul itu orang yang ingkar kepada sifat Allah tadi. Coba jari jemarinya Allah besarnya seperti apa gitu. Kelirunya di situ, bertanyanya itu yang keliru. Ketika kita mempertanyakan jari jemari Allah, kita tidak, Pak, kita menerima saja bahwa itu adalah sifat Allah. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu dikembangkan. Menerima, mengimani bahwa Allah memang punya jari jemari, tapi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul alim. Itu dasarnya. Udah ya. Yang kedua berkaitan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kalau artinya itu lengkap, Ibu, di dalam Al-Qur'an tuh banyak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu di dalam Al-Qur'an seperti itu bunyinya. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, yaitu 99. Biasanya terkait Ghafurur Rahim, Malikul Quddus, seperti itu biasanya di dalam Al-Quran. Kemudian ada hadis yang kompletnya itu 99 nama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak itu yang meriwayatkan hadis itu. Tadi kalau saya nyanyikan tuh sampai Al-Jabbar itu karena saya sekarang berada di Masjid Al-Jabbar. Jadi artinya itu misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kan Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah di situ kalau Ar-Rahman sifatnya itu sifat kasih sayang Allah yang diberikan di bumi. Ar-Rahim ini itu baru 1%. Ar-Rahim ini kelak hanya diberikan kepada orang mukmin yang masuk surga itu di akhirat, menikmati Ar-Rahim Allah. Yang tadi cuma 1%, coba bayangkan 1% bisa dinikmati oleh miliaran manusia di muka bumi. Itu 1% dari rahmat Allah. Nah kelak 99% akan diberikan kepada ahli surga. Kira-kira seperti apa itu? Itu Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Jadi kalau dihafal ya di kulit-kulit Al-Quran biasanya ada itu. Kulit-kulit Al-Quran tuh di belakang apa di muka itu biasanya ada. 99. Bukan hiasan sebenarnya, itu harus dihafal oleh kita. Yang wajib dihafal bukan sifat 20, wajib dihafal itu adalah Asmaul Husna. Kalau menghafal sifat 20 jelas tidak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Menghafal Asmaul Husna itu sudah pasti ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Itu ada khusus ibu-ibu di dalam buku Asmaul Husna dibahas secara lengkap sekaligus dengan doa-doanya, itu ada di situ. Kalau saya itu di kampung bedanya begini, kalau di kampung itu dibaca oleh tetangga sebelah ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Kalau kita baca bukan begitu. Bacanya ya Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul. Tapi bisa juga memang dibaca. Cuma sayangnya hanya dijadikan
bacaan rutinitas, tidak dihayati maknanya. Harusnya diperluas maknanya sehingga mengenal benar yang disebut dengan ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah. Karena apa? Ma'rifatullah itu menjadi awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama, taunya kita agama itu karena harus mengenal Allah. Jadi awalnya agama itu kita mengenal Allah dulu. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal yaitu nama-nama Allah. Mengenal utusan-utusan Allah. Mengenal kitab-kitab Allah, mengenal malaikat-malaikat Allah. Itu seluruhnya yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah secara keseluruhan, baik sifatnya ataupun namanya. Itu yang dimaksud ibu-ibu. Jadi untuk lebih lengkapnya cari nanti buku yang berkaitan, buku yang ada hadis dalilnya ya, yang pakai dalil. Jangan cari buku yang tidak ada dalilnya. Karena banyak sekarang orang jual buku itu kumpulan surat Yasin, kumpulan apa dan sebagainya ya. Lah, Majmu' Syarif itu. Jangan itu, cari yang khusus membahas Asmaul Husna. Kalau ingin luas pengetahuannya tentang Asmaul Husna, itu baca buku namanya buku Samudra Al-Fatihah. Samudra Al-Fatihah tulisan Bapak Muhammad Natsir. Jadi buku Samudra Al-Fatihah itu dibahas secara lengkap di situ mengenai Asmaul Husna. Ada lagi buku tebal besar, ini nama bukunya, itu lengkap, The Power of Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah. Itu rincian hadis-hadis Nabi juga di dalamnya. Ada lagi Tafsir Asmaul Husna, bukunya namanya Tafsir Asmaul Husna. Jadi banyak ibu, tinggal ibu beli, tinggal ibu baca, tinggal ibu telaah, insya Allah itu mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Begitu ya Bu ya. Sip. Waalaikumsalam. Maksudnya kan milik Allah, hak Allah, nggak dipakai dengan untuk manusia. Itu kalau begitu gimana? Itu milik Allah.